Salam damai sejahtera buat semua saudara dan saudariku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bersama saya Pendeta Desta Karo-Karo menemani semua pemirsa dalam belajar sekolah Sabat hari ini, hari Minggu 31 Oktober, dalam program belajar sekolah Sabat 7 menit. Harapan kami, pemirsa tetap mengikuti kami di program sekolah Sabat 777, serta membagikannya kepada banyak teman dan juga keluarga kita. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa dan kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan di tengah hidup kami. Waktu yang indah ini Tuhan, kami kembali belajar dari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran hari Minggu. Berikanlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan mengerti pelajaran ini, dan membawa hubungan kami lebih dekat dengan Tuhan. Kami lebih setia, hanya bersandar hanya kepadamu saja. Banyak pelanggaran yang kami perbuat Tuhan, ampunkanlah kiranya kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, kutipan sekolah Sabat hari Minggu diawali dengan amaran khusus dan perjanjian Tuhan bagi bangsa Israel, sebagaimana Bilangan 4 ayat 1 dan 2, juga Ulangan 12 ayat 32. Tuhan mengatakan kepada mereka untuk menurut tanda kutip ketetapan dan peraturan, dan tidak menambahkan dan mengurangkan hal-hal tersebut. Mengapa? Mengapa Tuhan mengatakan hal itu? Lagi pula mengapa juga seseorang ingin untuk mengubah hukum Allah? Kita tentu mengetahui jawabannya. Karena setan berusaha dengan gigih dan tak kenal lelah dalam upayanya untuk meneruskan pekerjaan yang dia telah mulai di surga, yaitu untuk mengubah hukum Allah. Dia telah berhasil dalam membuat dunia percaya pada teori yang dia paparkan di surga sebelum kejatuhannya, yaitu bahwa hukum Allah itu salah dan perlu direvisi. Sebagian besar dari gereja yang mengaku Kristen, oleh sikap mereka, jika tidak melalui kata-kata mereka, menunjukkan bahwa mereka telah menerima kesalahan yang sama. Ketika Anda berpikir tentang sejarah bangsa Israel, Anda melihat bahwa dalam banyak cara mereka berada dalam masalah karena bukan hanya mereka mengabaikan aturan-aturan tertentu dari hukum itu, yang karena tujuan praktis telah menghilangkannya dari hukum itu, tetapi juga menambahkan pada hukum dalam pengertian mereka mempraktikkan hal-hal yang tidak ditentukan oleh hukum. Dan hal itu justru pada akhirnya menuntun mereka pada pelanggaran pada hukum itu. Matius 15 ayat 1-9 membantu saudara dan saya untuk melihat sebuah contoh di dalam ayat ini tentang prinsip yang Musa sampaikan sebagai peringatan kepada anak-anak Israel. Meskipun dalam konteks yang berbeda, namun kita dapat memahaminya. Ketika orang Ibrani itu pada akhirnya tiba di tanah yang dijanjikan bagi mereka, mereka sering mengabaikan amaran-amaran yang diberikan secara langsung. Contohnya, yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Sebagai hasilnya, mereka mengikuti praktik-praktik kekafiran. Kadang-kadang bahkan hal itu menjadi bagian dari penyembahan mereka yang seharusnya ditujukan hanya kepada Yahweh. Pada zaman Yesus, mereka telah menambahkan bermacam-macam tradisi manusia, seperti yang Yesus sendiri katakan, yang membuat perintah Allah diabaikan. Bagaimanapun juga, menambahkan atau mengurangkan berarti dan hukum itu telah diubah, dan bangsa itu menderita konsekuensinya. Dalam cara apakah kita perlu berhati-hati untuk tidak menambahkan atau mengurangkan apa yang Allah sampaikan pada kita untuk dilakukan? Boleh kita renungkan, supaya saudara dan saya yang hidup di zaman ini ada dalam ketetapan Tuhan, tidak menambah dan juga tidak mengurangi hukum atau peraturan janji yang Tuhan telah berikan kepada hamba-hambanya dan juga kepada kita saat sekarang ini. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, semoga melalui pelajaran sekolah Sabat ini, iman kita semakin dibangkitkan untuk lebih setia
dan bersandar hanya kepada Tuhan, pencipta dan juga penebus kita. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Biarlah kiranya melalui pelajaran ini akan membawa hubungan kami lebih dekat bersama dengan Tuhan. Kami dapat belajar dan memberikan pengetahuan baru bagi kami. Dan kiranya ini akan mengangkat iman kami untuk lebih setia bagi Tuhan. Kiranya kami akan ada dalam ketetapan hukum Tuhan, tidak menambah dan juga tidak menguranginya, karena itu akan memberikan resiko di dalam keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunkanlah kami dari setiap kesalahan kami, sempurnakanlah doa kami ini, di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini perjumpaan kita di pelajaran sekolah Sabat hari Minggu. Kita akan berjumpa kembali di pelajaran hari Senin dalam gelombang dan jam yang sama. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.